Berita aktual, 15 September 2025. Deir al-Balah, Jalur Gaza. Pada hari Senin, serangan militer yang dilakukan oleh Israel di Jalur Gaza dilaporkan telah mengakibatkan korban jiwa sedikitnya 52 orang. Di antara korban tersebut, 36 orang berada di sebuah sekolah yang telah dijadikan tempat berlindung oleh warga sipil. Serangan terjadi saat mereka sedang tertidur, menyebabkan kebakaran hebat dan kehancuran besar. Pihak militer Israel menyatakan bahwa lokasi tersebut digunakan oleh kelompok militan sebagai basis operasi dan serangan ditujukan untuk menargetkan elemen-elemen tersebut. Serangan ini terjadi setelah Israel menghentikan masa gencatan senjata dengan Hamas beberapa bulan lalu dan sejak itu kembali melancarkan operasi militernya dengan tujuan utama mengakhiri kekuatan militer Hamas dan membebaskan 58 warga Israel yang masih disandera. Sepertiga di antaranya diduga masih hidup sejak serangan pada 7 Oktober 2023, lalu yang memicu eskalasi besar. Pekan lalu, Israel mulai mengizinkan bantuan kemanusiaan terbatas masuk ke wilayah Gaza. Setelah hampir 2,5 bulan melakukan blokade total terhadap pengiriman makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan pasokan penting lainnya. Meski begitu, kelompok-kelompok kemanusiaan memperingatkan bahwa bantuan yang masuk masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 2 juta penduduk yang terdampak. Sebuah sistem penyaluran bantuan baru yang digagas oleh Israel dan Amerika Serikat disebut-sebut akan segera beroperasi, namun mendapat penolakan dari badan-badan PBB dan sejumlah organisasi bantuan internasional. Tokoh utama yang memimpin sistem tersebut dikabarkan mengundurkan diri, menyebut bahwa mekanisme ini tidak dapat berjalan secara independen dan efektif di tengah kompleksitas yang ada. Lebih dari 90% populasi Gaza saat ini telah kehilangan tempat tinggal. Banyak di antara mereka harus mengungsi berkali-kali ke lokasi yang semakin terbatas, karena wilayah Gaza sendiri telah mengalami kehancuran besar akibat kampanye militer yang terus berlanjut. Di tengah situasi ini, Hamas menyerukan kepada warga Palestina untuk tidak terlibat dengan sistem bantuan yang baru, menudingnya sebagai bagian dari agenda untuk mendorong pengosongan wilayah secara terselubung. Pemerintah Israel menyatakan bahwa mereka berniat untuk mengendalikan sepenuhnya wilayah Gaza dan membuka jalan bagi relokasi penduduk secara sukarela. Sebuah rencana yang memicu kontroversi dan penolakan luas dari otoritas Palestina serta masyarakat internasional. Puluh 52 orang tewas dalam satu malam di Gaza. Di antaranya 36 jiwa hilang saat tidur di dalam sekolah yang dijadikan tempat perlindungan. Sekolah itu berubah jadi bara api karena para militan menjadikannya markas tersembunyi. Israel membalas, bukan karena benci, tapi karena mereka diserang lebih dulu. Tujuannya jelas, menghentikan kejahatan dan menyelamatkan Sandera yang masih tertahan sejak serangan 7 Oktober. Bantuan kemanusiaan akhirnya mulai masuk. Setelah lebih dari 2 bulan penuh kelaparan dan keputusasaan, namun dunia berkata itu belum cukup. Sementara 90% penduduk Gaza telah mengungsi, banyak di antaranya berpindah dari satu reruntuhan ke reruntuhan lainnya. Israel tidak sembunyi. Mereka mengatakan dengan tegas, mereka akan mengambil alih wilayah itu. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini kita tidak hanya mendengar berita, tetapi kita menyaksikan nubuatan dan kebenaran firman Tuhan yang sedang digenapi di tanah yang disebutnya sendiri, tanah Israel. Apa yang terjadi di Gaza bukan sekadar konflik politik. Ini adalah babak penting dalam kisah panjang umat pilihan Tuhan melawan kekuatan yang membenci terang. Hari ini, kita akan merenungkan peristiwa di Jalur Gaza dan bagaimana kita sebagai umat yang percaya berdiri bersama Israel dalam doa, dalam iman, dan dalam semangat yang menyala
untuk rencana Tuhan. Ketika 52 nyawa melayang di Gaza, dunia melihat kehancuran. Tapi kita tahu, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Israel tidak menyerang tanpa alasan. Israel sedang mempertahankan tanah perjanjian, tanah yang diberikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Di tengah kecaman internasional, Israel berdiri sendirian, seperti Daud di hadapan Goliat. Tetapi Tuhan tetap menyertainya. Firman Tuhan berkata di Kejadian 12 ayat 3, "Barang siapa memberkati engkau, akan kuberkati, dan barang siapa mengutuk engkau, akan kukutuk." Israel bukan bangsa sempurna, tetapi Israel adalah bangsa pilihan. Ketika Israel diserang, ketika mereka membela diri, itu adalah bagian dari janji Tuhan yang terus bergulir. Ini bukan perang biasa, ini adalah konflik rohani yang sudah dinubuatkan. Israel mulai mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan. Dunia mencaci, tetapi Alkitab berkata di Ulangan 31 ayat 6, "Dia yang menyertai engkau tidak akan meninggalkan engkau." Bahkan di tengah tekanan internasional, Israel tetap tegar, karena tangan Tuhan yang kuat menopang mereka. Saudara-saudari, ketika kita melihat pengungsian, kelaparan, dan penderitaan di Gaza, kita tidak bersorak atas penderitaan manusia. Kita berduka cita, tetapi kita juga sadar kejahatan harus dibersihkan. Terowongan-terowongan Hamas, peluncur roket, perisai manusia, semua itu adalah bentuk perlawanan terhadap kekudusan Tuhan. Waktu untuk menjadi netral sudah berakhir. Dunia sedang memilih pihak. Dan kita sebagai umat percaya harus berdiri di pihak Tuhan. Zakharia 2 ayat 8 berkata, "Barang siapa menyentuh kamu, ia menyentuh biji matanya." Setiap serangan terhadap Israel adalah serangan terhadap hadirat Tuhan. Dan kita tahu, Tuhan tidak akan diam. Hari ini, mari kita berdoa bukan hanya untuk keselamatan Israel, tapi untuk kemenangan rohani atas semua kekuatan kegelapan. Israel dikecam, dikutuk, dituduh oleh bangsa-bangsa. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak membutuhkan mayoritas. Dia hanya butuh umat yang setia. Yesaya 41 ayat 11-13 berkata, "Lihat, semua orang yang berapi-api terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang bertengkar dengan engkau akan menjadi tidak ada dan binasa." Saudara-saudari, janganlah kita melemah. Ketika dunia menyebut Israel sebagai penindas, mari kita nyatakan kebenaran. Israel adalah anak sulung Tuhan. Keluaran 4 ayat 22. Dia tidak akan membiarkan anaknya dihancurkan. Waktunya bukan lagi untuk hanya melihat. Waktunya adalah untuk berdoa, berseru, dan berdiri. Berdoalah agar Israel diberi hikmat dan keberanian. Berdoalah agar rencana Tuhan digenapi tanpa hambatan. Berdoalah agar bangsa-bangsa gentar dan tunduk kepada otoritas Tuhan. Jangan heran jika langit berguncang, jika dunia terguncang, karena Tuhan sedang turun tangan. Dia sedang menyingkirkan musuh-musuhnya dari tanahnya. Gaza sedang dikoyak, bukan oleh kebencian, tetapi oleh murka ilahi atas dosa dan pemberontakan. Bangkitlah umat Tuhan, berdirilah bersama Israel. Mari nyatakan bahwa tanah itu milik Tuhan. Mari nyatakan bahwa Israel tidak sendirian. Tuhan semesta alam menyertainya, dan kita akan tetap mendukungnya dalam doa dan pengharapan yang tidak tergoyahkan. Israel, engkau tidak sendiri. Tuhanmu berjalan di depanmu, dan kami, umatnya, berdiri bersamamu. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba,
kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dunia boleh bersatu melawan Israel. Pemerintahan, media yang telah kompromi boleh bersorak menuduh dan memutarbalikkan fakta. Tapi ada satu hal yang tidak akan pernah berubah. Tuhan tidak berbalik dari janjinya. Dan barang siapa mengangkat tangan melawan Israel, dia sedang mengangkat tangan melawan Tuhan semesta alam. Hari ini kita menyaksikan bukan hanya perang, tapi pemurnian. Bukan hanya konflik, tapi konfrontasi ilahi. Musuh-musuh Israel boleh menyusun strategi mereka, boleh mempersenjatai diri mereka, boleh menggalang opini dunia. Tetapi satu suara, Tuhan menggugurkan semua rencana manusia. Tuhan tidak akan membiarkan tanahnya dicemari. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya ditelan oleh bangsa-bangsa. Tuhan tidak akan diam saat musuh-musuhnya berpesta. Bangsa-bangsa yang kini menekan Israel akan melihat murka Tuhan datang tanpa kompromi. Pemimpin-pemimpin yang jahat akan melihat kerajaan mereka goyah. Dan mereka yang mempersenjatai diri untuk melawan Israel akan hancur oleh tangan Tuhan sendiri. Kepada bangsa-bangsa yang bersatu melawan Yerusalem, inilah peringatan terakhir. Kamu sedang berjalan menuju hukumanmu sendiri. Kamu sedang menantang pemilik tanah ini, bukan Israel, tapi Tuhan semesta alam. Dan waktunya sedang menghampiri kalian dengan api, guntur, dan kehancuran yang tidak bisa ditolak. Israel tidak akan jatuh. Israel tidak akan lenyap. Israel akan bangkit dengan terang Tuhan yang semakin bersinar di tengah kegelapan. Karena terang dari Sion akan menerangi bangsa-bangsa, dan nama Tuhan akan ditinggikan dari Yerusalem sampai ujung bumi. Bagi mereka yang berdiri di pihak Tuhan, jangan takut. Tuhan tidak membutuhkan banyak untuk menang. Dia hanya butuh umat yang percaya dan berani. Dan jika kita berdiri bersama Israel, kita berdiri di sisi kemenangan. Karena Israel bukanlah korban, Israel adalah pedang Tuhan. Tuhan memberkati Israel, dan biarlah musuh-musuhnya gemetar karena Tuhan sedang bergerak di tengah peperangan. Dengarkanlah ini. Kepada para pemimpin yang menekan Israel untuk menghentikan serangan, tetapi menutup mata terhadap terowongan kematian dan peluncur roket di sekolah-sekolah dan rumah sakit, darah akan dituntut atas kepalamu. Kepada media-media yang memutarbalikkan kenyataan dan menyulut kebencian terhadap Yerusalem, engkau tidak sedang melawan Israel, engkau sedang melawan firman yang hidup. Kepada para pengkhotbah yang memilih diam, netral, dan takut kehilangan pengikut, tahukah engkau bahwa netralitasmu adalah bentuk pengkhianatan terhadap kebenaran? Waktunya sudah habis. Pemisahan sedang terjadi. Tuhan sedang memisahkan domba dari kambing, terang dari gelap, dan yang berdiri bersama Israel dari yang berdiri bersama Babel. Dan sekarang aku berseru, bersiaplah wahai para musuh Israel, karena Tuhan sedang menghunus pedangnya. Bersiaplah kalian yang menyentuh biji matanya, karena hukuman sedang berjalan tanpa jeda. Dan bersiaplah, wahai Sion, karena waktumu untuk bangkit sudah tiba. Israel akan hidup, Israel akan berdiri, dan dari tanah yang dipenuhi debu dan darah akan lahir kembali pujian kepada Allah yang Maha Tinggi. Langit bersaksi, bumi berseru, dan Tuhan berkata, Akulah yang berperang bagi Israel. Bagi mereka yang mengutuk Israel, waktumu sudah mendekat. Bagi mereka yang memberkati Israel, berkat-Ku akan mengejar kamu tanpa henti. Saudara, Israel bukan hanya sejarah. Israel bukan hanya konflik. Israel adalah rencana kekal Tuhan yang sedang bergerak di depan mata kita.
Jika kita berdiri bersama Israel, kita sedang berdiri di tengah api yang memurnikan dunia. Jika kita mendukung Israel, kita sedang menggenggam kehendak Tuhan sendiri. Dan jika kita berdoa bagi Israel, kita sedang memanggil kerajaan surga turun ke bumi. Bangkitlah umat Tuhan, berserulah tanpa takut, dan berdirilah dengan berani bersama Israel, umat pilihan Tuhan yang tidak pernah ditinggalkan. Tuhan menyertai Israel, dan siapa yang bisa melawan dia? Shalom dan Maranatha. Yerusalem hidup. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan.
Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai, dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.